Dari tahun 2021, di sini saya masih bersama kalian dengan ini 41 42 eh, tentang menjelaskan tentang keselamatan dan kesehatan kerja di laboratorium. Nah, untuk yang pertama, kita perlu mengenal sendiri konsep dari K3 itu sendiri. Nah, kesehatan dan keselamatan kerja merupakan upaya perlindungan bagi tenaga kerja untuk mencegah kecelakaan, kebakaran, peledakan, penularan, penyakit, dan sebagainya selama bekerja di tempat kerja. Nah, dengan pelaksanaan K3 yang benar dan sesuai, adanya risiko kecelakaan dapat dicegah atau setidaknya mengurangi risiko tersebut. Nah, dengan adanya konsep K3 ini, para tenaga kerja ataupun praktikan yang ada di laboratorium dapat merasa aman, nyaman, dan sejahtera dalam melaksanakan kegiatan di laboratorium. Kemudian untuk selanjutnya adalah potensi bahaya dan risiko di laboratorium. Untuk yang pertama ada bahaya mekanik. Nah, bahaya mekanik ini sendiri penyebabnya ada pada alat dan mesin. Nah, akibat dari bahaya mekanik ini bisa terjadi luka ataupun penyakit seperti goresan dan yang lainnya. Kemudian yang kedua ada bahaya fisik. Nah, bahaya fisik ini umumnya disebabkan oleh keadaan suatu objek atau bisa eh, kebisingan, pencahayaan, getaran, dan radiasi. Nah, akibat dari bahaya fisik ini sendiri digolongkan menjadi empat, yaitu bahaya dari kebisingan dapat mengganggu komunikasi, kemudian bahaya dari pencahayaan dapat menyebabkan sakit mata, kemudian bahaya dari getaran dapat menyebabkan penyakit saraf dan sendi, serta yang terakhir adalah bahaya dari radiasi yang dapat menyebabkan kerusakan DNA tubuh akibat dari paparan zat radioaktif. Kemudian yang ketiga ada bahan kimia, bahaya kimia. Nah, bahaya kimia itu umumnya dapat disebabkan oleh bahan kimia dan reaksi kimia. Nah, akibatnya itu tergolong menjadi dua, yaitu akibat mengakibatkan gangguan lokal atau seperti iritasi kulit. Kemudian yang kedua ada gangguan sistemik atau dapat berupa keracunan dan kanker. Kemudian yang keempat yaitu ada bahaya biologi. Bahaya biologi ini dapat disebabkan oleh makhluk hidup, mikroorganisme, dan akibatnya dapat menginfeksi ataupun alergi. Kemudian yang kelima ada bahaya psikososial, yaitu disebabkan oleh konflik batin, rasa tidak nyaman di lingkungan kerja, pola pikir, dan kondisi kesehatan yang buruk. Nah, akibatnya itu dapat mengganggu performa kerja, sehingga performa kerja dapat uh, memburuk. Kemudian yang terakhir ada bahaya ergonomi. Nah, bahaya ergonomi ini sendiri terjadi akibat dari desain fasilitas kerja yang tidak sesuai standar, posisi tidak sesuai dan posisi tidak sesuai dengan postur tubuh. Nah, akibatnya para pekerja dapat merasa tidak nyaman saat bekerja, pegal serta nyeri sendi. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam, maka untuk mengantisipasi adanya risiko-risiko bahaya tadi untuk pekerja di laboratorium itu umumnya menggunakan APD laboratorium atau alat pelindung diri. Nah, alat pelindung diri ini sendiri ialah peralatan yang dipakai saat beraktivitas untuk meminimalkan terjadinya kecelakaan dan mencegah terpaparnya penyakit dari zat berbahaya di tempat kerja. Nah, untuk APD sendiri itu meliputi adanya penutup kepala, terus kacamata pelindung, kemudian mantel atau jas lab, kemudian masker, sarung tangan bisa sarung tangan latex, serta sepatu anti slip. Nah, dari APD tersebut terdapat beberapa penggunaan, yaitu dari kacamata dapat melindungi bahaya iritasi mata, kemudian untuk masker dapat melindungi paparan dari gas-gas berbahaya, serta
sepatu anti-slip dapat mencegah terjadinya kecelakaan seperti terpleset, sarung tangan latex menghindari terjadinya iritasi kulit akibat dari paparan zat kimia yang bersifat korosif, serta penutup kepala ini umumnya untuk melindungi rambut, eh, seperti kalau kita memiliki rambut yang panjang itu dapat dikuncir satu, kemudian ditutup dengan penutup kepala untuk melindungi bahaya dari alat-alat yang dapat menggendot rambut. Kemudian ada pakai jas lab itu melindungi paparan ataupun tumpahan dari bahan-bahan kimia yang dapat berbahaya bagi kulit. Kemudian yang selanjutnya ada alat-alat laboratorium. Nah, di sini saya mengambil 12 alat laboratorium. Yang pertama ada labu Erlenmeyer, kemudian yang kedua ada gelas apologi, kemudian yang ketiga ada tabung reaksi, kemudian ada eh, lampu spiritus, kemudian ada gelas ukur, pipet tetes, labu ukur, kemudian tawan uap, termometer, eh, pincet lab, corong gelas, dan kaki tiga. Nah, di sini alat-alat laboratorium ini umumnya terbuat dari bahan gelas atau kaca. Nah, risiko dari bahan gelas atau kaca itu sendiri, jika mengalami terjatuh ataupun kerusakan, itu dapat berakibat pada luka goresan seperti eh, berdarah seperti itu. Kemudian ada simbol-simbol kimia, simbol-simbol dari bahan kimia. Itu yang pertama ada oxiding agent atau pengoksidasi, menghabiskan oksidasi. Itu yang contohnya ada hidrogen peroksida. Kemudian yang ketiga ada mudah terbakar atau highly flammable. Itu contohnya aseton. Kemudian yang sangat mudah terbakar itu contohnya ada propana. Kemudian selanjutnya di sini ada eksplosif atau mudah meledak, dapat meledak. Itu contohnya adalah amonium nitrat. Kemudian yang di sini ada korosif atau dapat menyebabkan iritasi kulit atau korosi pada logam ataupun besi. Contohnya ada asam fluorida. Kemudian yang selanjutnya ada toksik atau beracun. Itu dapat meracuni rakitan bila terkonsumsi. Itu contohnya ada merkuri fluorida. Kemudian ada sangat beracun. Itu contohnya ada kalium cyanida. Kemudian di sini ada simbol bahan kimia yang berarti berbahaya bagi lingkungan. Nah, bahan kimia yang berbahaya bagi lingkungan ini jika kita tidak melakukan pengelolaan dari limbah bahan kimia tersebut dengan baik, maka eh, bahan-bahan kimia tersebut dapat berbahaya bagi lingkungan sekitar. Contohnya ada tributil, timah, klorida. Kemudian di sini ada berbahaya bagi kesehatan, contohnya adalah peridin dan eh, yang terakhir di sini ada menyebabkan iritasi, contohnya adalah amonia. Selanjutnya ada simbol-simbol yang ada di laboratorium, itu ada animal hazard atau eh, berbahaya untuk hewan. Kemudian ada surat instrumen hazard, itu waspada akan goresan. Kemudian ada heat hazard, itu peringatan waspada untuk
paparan panas. Kemudian ada glass flare hazard, itu kewaspadaan terhadap eh, alat-alat laboratorium yang berbahan kaca. Kemudian chemical hazard itu adalah eh, peringatan bahaya untuk bahan kimia. Kemudian electrical hazard, di sini peringatan bahaya untuk eh, sumber tegangan listrik. Kemudian di sini ada INCS hazard, peringatan bahaya bagi mata dan juga muka. Kemudian ada fire hazard, ini peringatan bahaya eh, untuk kebakaran, terjadi kebakaran. Kemudian ada biohazard. Nah, ini peringatan bahaya dari aktivitas biologi yang menyebabkan infeksi. Kemudian ada laser radiation hazard. Ini peringatan dari radiasi laser. Kemudian di sini ada radioaktif hazard, itu peringatan dari paparan radioaktif dan eksplosif. Yang terakhir ada eksplosif hazard, yaitu peringatan akan adanya ledakan. Nah, kemudian di sini ada prosedur tanggap darurat. Nah, prosedur tanggap darurat itu sendiri adalah rencana tindakan yang akan dilakukan dalam urutan atau cara tertentu sebagai respon terhadap kelompok keadaan darurat tertentu yang dapat diperkirakan secara wajar. Nah, situasi yang menimbulkan resiko langsung terhadap kesehatan, kehidupan, harta benda, atau lingkungan. Nah, di sini saya mengambil dua contoh prosedur dari tanggap darurat itu sendiri. Yang pertama ada evakuasi kebakaran dan yang kedua ada evakuasi gempa bumi. Nah, untuk evakuasi kebakaran sendiri ini terdapat eh, 7 prosedur. Itu yang dimulai dari yang pertama adalah tetap tenang dan jangan panik serta segera hubungi pemadam kebakaran. Nah, apabila terjadi kebakaran, kita itu diharapkan tetap tenang dan tidak panik karena apabila kita panik maka akan menimbulkan masalah-masalah yang mungkin tidak terduga selanjutnya. Kemudian yang kedua ada menjauh dari sumber api dan asap. Kemudian yang ketiga ada segera menuju jalur evakuasi dan bila memungkinkan mengambil alat pemadam api ringan atau apar untuk memadamkan api. Nah, apabila terjadi kebakaran kita diharapkan untuk segera lari menuju jalur evakuasi dan apabila api tersebut masih bisa terkendali ataupun kita memiliki kemampuan untuk memahami cara dalam menggunakan apar, itu eh, kita dapat memadamkan api tersebut dengan menggunakan alat pemadam api ringan atau apar. Kemudian yang keempat itu mematikan dan melepaskan semua peralatan listrik. Nah, dari terjadinya kebakaran tersebut itu dapat juga terpicu dari korsleting listrik. Nah, apabila itu terjadi, maka langkah yang sebaiknya kita ambil adalah mematikan dan melepaskan semua peralatan listrik untuk mengurangi eh, adanya arus listrik yang dapat menyebabkan terjadinya kebakaran tersebut. Kemudian yang kelima itu bila terjebak kepulan asap, maka tetap berjalan keluar dan upayakan merayap. Nah, asap itu sendiri itu umumnya terjadi di udara karena memiliki massa yang ringan. Nah, maka langkah apabila kita eh, terjebak di dalam kepulan asap adalah
kita berjalan merayap ataupun merangkak untuk menghindari kepulan asap tersebut. Kemudian yang keenam adalah bila harus menerobos asap, maka tahanlah nafas Anda dan berlari menuju jalur evakuasi. Nah, kemudian yang terakhir, jika kebakaran tidak dapat dikuasai, tutup semua pintu ruang yang terbakar dan segera tinggalkan rumah tersebut melalui tangga darurat ke titik tersebut. Kemudian ada evakuasi gempa bumi. Nah, evakuasi gempa bumi itu terbagi menjadi 4 prosedur. Yang pertama ada tetap tenang dan jangan panik. Nah, ini merupakan langkah kunci dari semua prosedur tanggap darurat yang ada, karena dengan kita memiliki sikap yang tenang dan tidak panik tersebut dapat meminimalisir resiko yang jauh lebih besar selanjutnya. Kemudian ada yang kedua adalah gunakan tangga darurat jika eh, di dalam gedung. Nah, kita dianjurkan untuk menggunakan tangga darurat apabila kita eh, berposisi di gedung lantai atas. Nah, jalur evakuasi yang paling aman yang dianjurkan adalah memakai tangga, karena lift jika terjadi gempa bumi itu dimungkinkan rantai dari lift tersebut atau katral dari lift tersebut bisa terpengaruh dan putus dan akan menyebabkan risiko yang lebih besar. Kemudian yang ketiga ada bila memungkinkan berlari keluar gedung seperti petunjuk evakuasi. Dan yang terakhir adalah bila tidak memungkinkan untuk berlari, cari tempat berlindung yang aman seperti di bawah meja. Nah, tempat berlindung seperti di bawah meja ini sendiri itu tujuannya adalah untuk mengantisipasi ketentuan-ketentuan yang terjadi akibat gempa bumi sehingga tidak mengenai anggota pendidik. Kemudian di sini ada isi dari kotak packing kita yang merupakan komponen penting dalam K3 itu sendiri. Nah, isi-isi dari kotak P3K itu yang pertama ada kaca steril, kemudian perban, plester, terus plester cepat, kapas, kain segitiga atau mitela yang biasanya digunakan untuk apabila terjadi patah tulang ataupun sebagainya. Kemudian ada gunting, niti, sarung tangan sekali pakai atau sarung tangan latex, kemudian masker, pinset, lampu senter, gelas untuk cuci mata, kantong plastik, aquades, kemudian ada povidon iodine atau betadine, dan alkohol, dan buku panduan P3K. Nah, untuk yang terakhir di sini, uh, apabila kita telah bekerja di laboratorium, maka kita menghasilkan sebuah limbah dari kegiatan yang kita lakukan di laboratorium itu sendiri. Nah, prosedur pengolahan limbah laboratorium itu bertujuan untuk mengurangi risiko cacaran limbah ke lingkungan sehingga berbahaya bagi kehidupan makhluk hidup yang ada di alam. Nah, untuk pengelolaan limbah laboratorium itu sendiri, itu yang pertama kita dapat melakukan pemilahan dari jenis-jenis limbah yang ada di laboratorium sendiri. Seperti halnya adalah limbah B3, limbah organik, ataupun limbah anorganik. Kemudian yang kedua di sini adalah melakukan pelabelan ataupun memisahkan uh, limbah tersebut berdasarkan simbol maupun warna dari tempat yang kita gunakan untuk membuang limbah itu sendiri. Seperti yang terdapat di sini. Ini pada gambar pertama ini
berwarna kuning dan memiliki simbol seperti ini, itu adalah wadah untuk limbah biofuel. Kemudian eh, untuk yang berwarna ungu ini sendiri itu untuk eh, limbah beracun atau sitotoksik, itu toksik. Kemudian yang coklat ini adalah limbah bahan kimia. Kemudian eh, penyimpanan, ada prosedur penyimpanan limbah ketiga yang mengacu pada Permenkes RI nomor 66 tahun 2016 tentang keselamatan dan kesehatan kerja rumah sakit sarana keselamatan B3. Nah, untuk syarat atau prosedur dari penyimpanan limbah B3 yang aman itu sendiri, yang pertama ada terpisah dengan bahan bukan B3, artinya harus disimpan pada lemari tersendiri khusus B3. Kemudian yang kedua ada memiliki daftar atau inventarisasi B3 yang disimpan. Nah, sebenarnya ini adalah strukturnya pengelolaan limbah B3 yang ada di rumah sakit ataupun laboratorium. Kemudian terdapat safety shower. Nah, safety shower ini sendiri uh, digunakan untuk keadaan darurat apabila seseorang tersebut itu terpapar dari limbah ketiga sehingga dapat membilas badannya langsung di safety shower tersebut. Kemudian menggunakan APD sesuai dengan risiko bahaya. Terus kemudian ada spill kit untuk menangani tumpahan ketiga. Nah, spill kit ini bisa termasuk dengan peralatan-peralatan yang dapat menangani dari tumpahan limbah ketiga itu sendiri. Kemudian yang eh, selanjutnya adalah terdapat rambu dan simbol ketiga untuk menunjukkan klasifikasi B3. Nah, dalam penanganan ataupun penyimpanan limbah B3 itu sendiri, kita memerlukan penempelan simbol pada tempat penyimpanan dari limbah B3 itu sendiri, supaya kita dapat mengetahui, oh ini adalah eh, limbah B3, sehingga kita eh, dapat lebih berhati-hati dalam menangani limbah tersebut. Kemudian yang terakhir adalah tersedia material safety data, SID atau MSDS, atau lembar data pengaman atau LDP yang merupakan lembar petunjuk yang berisi informasi B3 mengenai sifat fisika B3, sifat kimia, cara menyimpan, jenis bahaya, cara penanganan, tindakan khusus dalam keadaan darurat, dan cara pengelolaan limbah B3 dan sebagainya. Eh, Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata atau kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.